Masuk ke bab siwak. Faslun wassiwaku mustahabbun fi kulli halin. Bersiwak adalah hal yang sunnah dalam berbagai kondisi. Illa kecuali ba'da zawali lis-saimi, kecuali setelah bergesernya matahari bagi orang yang berpuasa. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a, yang mana bersiwak sangat yang mana bagi orang yang berpuasa tadi itu kalau dia bersiwak setelah bergesernya matahari maka hukumnya makruh. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a, bersiwak sangat dianjurkan dalam 3 keadaan. Ashaddu istihbaban inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi. Yang pertama ketika berubahnya bau mulut karena diam yang lama atau yang lain. Wa indal qiyami minan naumi, yang kedua setelah bangun tidur. Dan yang ketiga wa indal qiyami ila salati, ketika berdiri hendak mendirikan salat. Ya, kita lanjut ke pasal wudu. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Fardu-fardu wudu itu ada 6, yaitu an-niyatu inda ghuslil wajhi, yaitu berniat ketika membasuh muka. Wa ghuslul wajhi, yang kedua yaitu membasuh wajah. Yang ketiga wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Wa mashul ba'dir ra'si, yang ketiga yang keempat mengusap sebagian kepala atau rambut yang masih berada dalam batasnya. Selanjutnya wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini, selanjutnya membasuh kedua beserta mata kaki. Wa tertibu, yang terakhir yang keenam adalah tertib, maksudnya adalah berurutan ya. Wa sunanuhu asyratu asya'a, sunat-sunat wudu itu ada 10. At-tasmiyatu, yaitu membaca basmalah sebelum berwudu. Wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihimal ina'a, yang kedua yaitu membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke bejana atau tempat air. Selanjutnya wal madmadatu, yang ketiga berkumur-kumur. Yang keempat wal istinsyaqu, yaitu menghisap air dengan hidung. Wa mashu jami'ar ra'si, yang selanjutnya yaitu mengusap seluruh kepala. Wa mashul udhunaini zahirihima wa batinahima bima'in jadidin, yang keenam yaitu mengusap kedua daun telinga luar dan dalam dengan air yang baru. Yang ketujuh yaitu wa takhlilul lahiyatil kathati, ya, selanjutnya menyela-nyelai jenggot yang tebal. Wa takhlilu asabi'il yadaini warrijlaini, dan juga menyela-nyela jari tangan serta jari-jari kaki. Yang kedelapan wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota yang kanan dari anggota yang kiri khusus untuk tangan dan kaki. Yang selanjutnya wat-taharatu thalathan, yaitu mengulang 3 kali pada setiap basuhan atau usapan. Yang terakhir yaitu wal muwalatu, yaitu berkesinambungan antara satu fardu dengan fardu yang lainnya, tidak ada tenggang waktu. Selanjutnya kita masuk kepada cebok ataupun adab buang air ya. Kita lanjutkan. Faslun wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Istinja wajib dilakukan setelah kita buang air kecil ataupun buang air besar ya. Wal afdalu, cara yang paling utama yaitu ayyastanjiya bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma'i, yaitu cara yang lebih utama adalah dengan menggunakan 3 batu kemudian diikuti dengan air. Wa yajuzu ay yaqtasira 'alal ma'i, maka seorang yang beristinja ataupun buang air besar atau kecil itu diperbolehkan ya untuk memilih apakah dia akan menggunakan air au 'ala thalathati ahjarin
yunqi bihinnal mahalla, ya, memilih istinja dengan air atau hanya dengan 3 batu yang dapat membersihkan tempat keluarnya najis, ya. Fal ma'u afdalu, maka akan tetapi yang lebih utama adalah menggunakan air jika dikehendaki dengan salah satunya saja. Wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wastidbariha. Dan juga teman-teman semuanya, bagi orang yang buang air besar atau kecil itu tidak diperbolehkan atau diharamkan menghadap atau membelakangi kiblat fis sahra'i, di tempat yang terbuka, ya teman-teman. Selanjutnya juga wa yajtanibul baula wal ghaita fil ma'ir rakidi, ya. Orang-orang yang buang air besar itu atau buang air kecil itu yang hendaknya dianjurkan tidak buang air kecil di tempat air yang tenang, ya. Wa tahta syajaratil muthmirati, di bawah pohon yang bisa berbuah. Wa fit tariqi, di jalan, ya. Wa dhilli, di tempat orang-orang berteduh. Wa thuqbi, dan juga di tempat di lubang, maksudnya thuqbi ini. Wala yatakallamu 'al bauli wal ghaiti, dan hendaknya orang tidak berbicara ketika kencing atau berak. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbaruhuma, dan juga hendaknya tidak menghadap atau membelakangi matahari atau bulan, ya. Kita lanjutkan, ya, pada hal-hal yang membatalkan wudu. Walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya'a. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan wudu itu ada 6 macam, yaitu ma kharaja minas sabilaini. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari depan, kelamin depan kubul ataupun dari belakang dubur, ya. Kecuali mani, ya. Selanjutnya wan naumu ala ghairi hal aitil mutamakkini, ya. Yang selanjutnya tidur dalam keadaan duduk yang tidak menempatkan pantatnya pada tempat duduknya. Wa zawalul aqli bisukrin aw maradin. Yang ketiga hilangnya akal sebab mabuk atau sakit. Walam surrajulil mar'ata al-ajnabiyyata min ghairi hailin. Selanjutnya yang keempat, bersentuhnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang bukan mahram ini arti kalau yang mahram itu yang bisa dinikahi, kalau yang bukan mahram yang tidak boleh bersentuhnya lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa adanya penghalang, artinya bersentuhnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya. Wa massu farjil adami, atau menyentuh kemaluan manusia bi batinil kaffi, dengan telapak tangan. Yang terakhir yaitu wa massu halqati duburihi 'alal jadidi, menyentuh lingkaran dubur. Ini menurut qaul jadid Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya. Selanjutnya kita masuk kepada, ya, hal-hal yang wa faraidul ghusli thalathatu asya'a. Fardunya mandi wajib maksudnya yaitu ada 3 perkara. An-niyatu, yang pertama niat, ya. Yang ketiga wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Yang kedua menghilangkannya najis jika ada. Wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basharati, dan yang ketiga meratakan air ke seluruh rambut dan kulitnya. Wa sunanuhu khamsatu asya'a, adapun sunnah mandi itu ada 5 macam, yaitu at-tasmiyatu, yang pertama membaca basmalah. Wal wudu'u qablahu, yang kedua yaitu berwudu sebelum mandi. Wa imrarul yadi 'alal jasadi, yang ketiga menggosokkan tangan ke seluruh tubuh. Wal mawalatu, yang keempat berkesinambungan, maksudnya
sesuai urutannya. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, yang terakhir mendahulukan anggota yang kanan dan lalu yang kiri. Lanjut kita tentang mandi sunnah ya. Wal ightisalatu al masnunatu 17 ghuslan. Dan mandi yang disunnahkan itu ada 17, yaitu ghuslul jumu'ati, yang pertama mandi untuk solat Jumat, wal idaini, yang kedua mandi untuk solat 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ya, wal istisqai ya, selanjutnya mandi salat istisqa, wal khusufi, mandi solat khusuf gerhana bulan ya, wal kusufi, mandi solat kusuf gerhana matahari ya, wal ghuslu min ghuslil mayyiti wal kafiru idza aslama. Selanjutnya yang keenam yaitu mandi setelah selesai memandikan baik jenazah baik muslim ataupun kafir, wal kafiru idza aslama. Selanjutnya juga orang-orang kafir apabila dia telah masuk Islam ya. Wal majnunu, yang selanjutnya yaitu mandi bagi orang yang baru sembuh dari, wal mughma alaihi, orang gila yang baru sembuh dari penyakitnya. Wal ghuslu 'indal ihrami, selanjutnya yaitu mandinya orang yang sadar lagi dari pingsan ini. Wal mughma idza afaqa, wal ghuslu 'indal ihram, selanjutnya mandi untuk ihram, ini untuk orang yang umrah ataupun berhaji. Walidukhuli Makkah, selanjutnya yaitu mandi karena hendak memasuki kota Mekah. Walil wuqufi bi Arafati, selanjutnya mandi karena hendak mandi untuk wukuf di padang Arafah. Walil mabiti, dan juga mandi untuk bermalam di Musdalifah. Walir ramyil jamarat thalathi, selanjutnya juga mandi untuk melempar 3 jumrah. Selanjutnya juga walit tawafi, mandi untuk ketika hendak tawaf, dan juga walis sa'yi, yang ke-16 mandi untuk sa'i. Selanjutnya walidukhuli madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mandi karena hendak masuk kota Madinah. Selanjutnya kita masuk kepada